Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara cepat setup web server Apache di Ubuntu VirtualBox dari awal sampai coding di HTML. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan cara lengkap menginstal web server Apache di Ubuntu server, mengaturnya agar bisa diakses dari browser Windows kita, dan cara mudah untuk codingnya. Ayo kita mulai. Oke. Pertama-tama kita mulai dari buka Ubuntu terlebih dahulu teman-teman. Aduh, ini banyak banget tabnya. Kita close-closein dulu semuanya. Oke, udah. Kita masuk ke terminal Ubuntu kita terlebih dahulu. Mungkin ini aku akan close terlebih dahulu aja teman-teman, mungkin lebih mudah agar teman-teman lebih paham juga. Kita close terlebih dahulu. Setelah itu kita akan buka lagi VirtualBox-nya, VirtualBox. Lalu kita masuk ke server yang sudah kita buat. Berhubung ini server udah aku buat, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi saya sendiri menggunakan server WordPress. Tapi sebelum kita masuk ke server WordPress, kita masuk ke setting terlebih dahulu. Yang dimana setting di sini bisa teman-teman masuk ke network. Network di sini saya buat bridge adapter teman-teman, karena biar nyambung dengan IP yang ada di laptop saya. Jadi saya menggunakan bridge adapter gitu. Jadi kemungkinan IP yang di laptop saya segmennya sama dengan IP Linux saya. Oke, langsung saja kita buka VirtualBox Linux kita yang sudah kita install tadi. Ini ada beberapa project saya, tapi kita tidak akan membahas itu. Kita akan bahas ini. Kita buka. Oke, sebentar. Kita tunggu setupnya dulu. Oke, ini kita udah mulai masuk nih teman-teman. Ini kita close aja. Oke, kita tunggu dulu. Oke, oke. Nah, ini kita disuruh login, dan teman-teman waktu awal install nanti kemungkinan teman-teman akan disuruh membuat username sama password. Jadi pastikan teman-teman hafal username dan password kalian waktu awal membuat server kalian teman-teman. Dan untuk membuat servernya cukup mudah teman-teman, yang dimana teman-teman cukup melihat tutor di YouTube tuh banyak, tapi mungkin aku bakal ringkasin gimana cara teman-teman menginstal server pada awalnya. Jadi teman-teman cukup menginstal ISO-nya aja. ISO dari Ubuntu install di browser itu banyak sekali, teman-teman tinggal cari. Itu tinggal ISO Ubuntu server. Nah, itu teman-teman tinggal install aja, dan pastikan versinya kompatibel dengan versi PC kalian teman-teman. Oke, mungkin sampai situ aja. Kita lanjut login. Sini aku login menggunakan usernameku, lalu passwordku, dan ya kita sudah masuk ke dalam Linux, sistem Linuxnya teman-teman. Langkah pertama mungkin kita akan mengecek Apache-nya terlebih dahulu, apakah Apache kita sudah terinstall atau belum, dengan cara sudo bukan sistem ctl. Sebentar teman-teman, aku lupa deh. Hmm, cara tuh gimana ya? Sebentar. Aku lupa komennya guys. Sebentar ya guys.
Ntar guys, kita cari tahu dulu ya. Komennya apa ya? Sistem CTL. Ini, udah ngerti. Sudo sistem CTL status Apache 2. Kita tulis password kita. Nah, kalau ada tulisan aktif di sini berarti Apache kita sudah aktif ya teman-teman, yang dimana kita sudah bisa mengakses server kita. Dan mungkin untuk teman-teman yang ada kendala di mungkin tidak aktif atau tidak running, bisa install dulu ya teman-teman Apache-nya. Untuk install Apache-nya cukup mudah di sini teman-teman. Teman-teman tinggal ngetik ini aja. Tinggal ketik sudo apt update. Nah, ini karena sudah update, jadi aku tidak perlu men-enternya. Setelah itu, tinggal teman-teman jika ini sudah bisa lanjut ke sudo apt install apache 2. Apache 2. Apache 2. Nah, untuk teman-teman yang belum install Apache di Linuxnya bisa install terlebih dahulu. Jadi ini komennya yaitu sudo apt install Apache 2. Jika statusnya aktif, maka Apache otomatis sudah terinstall di Linux kalian. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan memberi domain di eh, server kita atau di website kita. Jadi untuk niatnya saya memberi domain yaitu wp.paras.id. Tapi ini bukan komen ya teman-teman, ini cuma contoh aja. Jadi aku akan membuat domain ini wp.paras.id. Lalu untuk memberikan domainnya gimana? Tinggal sudo nano etc host. Nah, seperti ini. Jadi mungkin teman-teman akan diarahkan untuk menyeting domain teman-teman. Terserah jika ingin domainnya, terserah mau di siapa, nama kalian juga nggak apa-apa. Ya, nanti kalau mungkin aku akan enter sebagai contoh aja ya. Oke, mungkin salah. Kom sudo sudo apa ya? Sebentar teman-teman. Saya sendiri lupa deh. Oke. Sudo. Oh, ini guys, ada yang lupa guys. Sudo nano etc host. Waduh, kok masih salah? Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi nanti settingannya tuh bakal teman-teman bakal menulis domain teman-teman. Jadi domain teman-teman mau ditulis apa, silahkan. Dan nggak kalah penting IP dari Linux teman-teman itu berapa. Dan cara ngeceknya itu seperti ini. Hostname min i besar. Nah, bisa kita lihat bahwa IP yang didapatkan dari Linux saya yaitu 192.168.18.42. Jadi IP di sini akan berperan penting untuk server teman-teman nantinya. Jadi bisa dicatat teman-teman untuk IP-nya. Oke, mungkin kita akan cek dulu ya teman-teman di browser. Kita akan langsung cek aja 192.168.18.42. Nah, menjadi seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Jadi ini setelah bentuk jadinya. Jadi ini akan hasil akhirnya akan seperti ini teman-teman. Oke, kita mulai dari. Oke, kita akan
mulai ke Notepad teman-teman. Notepad ini fungsinya adalah sebagai domain kalian agar domain kalian bisa digunakan di browser kalian teman-teman. Dan caranya itu cukup mudah teman-teman, cukup di sini aja, cukup aduh cukup di Windows teman-teman ketik Notepad, lalu klik kanan, lalu run as administrator. Nanti aku klik karena aku sudah di sini. Dan untuk run administrator, nanti teman-teman jika sudah buka notepadnya seperti ini, teman-teman cukup klik file, open, lalu di sini nanti akan teman-teman ketik Windows System 32 driver etc. Berarti nanti yang tadinya txt nanti akan menjadi all files atau sebagai tanda bintang agar file host teman-teman bisa terlihat. Oke teman-teman. Dan teman-teman gak kalah penting, ini sebenarnya di bawah itu gak ada guys. Jadi setelah teman-teman tadi sudah masuk, teman-teman tampilannya hanya yang pagar-pagar seperti ini aja. Nah, jika ingin teman-teman websitenya bisa diakses, di browser, teman-teman harus menuliskan IP teman-teman dan domain teman-teman yang ingin teman-teman masukkan di sini. Jadi pastikan tidak ada logo atau lambang pagar di sebelah IP teman-teman, dan IP teman-teman ini harus ditaruh di paling bawah, lalu bisa disimpan saja, di save. Lalu setelah tampilan ini tadi setelah tampilan ini dan teman-teman nge-save, teman-teman akan mendapatkan tampilan Apache mana ya. Nah, sudah saya refresh. Nah, teman-teman akan mendapatkan tampilan Apache nantinya. Nah, Apache artinya teman-teman sudah berhasil menginstal Apache di Linux teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Jadi untuk bisa seperti ini teman-teman bisa mengisinya dengan HTML. Tapi untuk mengisi dengan HTML nanti akan saya beritahu di akhir-akhiran video teman-teman. Nah, jika teman-teman di sini Apache sudah berhasil, teman-teman saya sarankan untuk coding HTML itu saya sarankan teman-teman menggunakan tools namanya ini MOBA Extern. Jadi MOBA Extern di sini teman-teman adalah berupa remote. Jadi teman-teman di sini bisa mengupdate atau selayaknya membuka VirtualBox, tapi teman-teman tanpa buka atau gimana ya maksudnya. Jadi teman-teman bisa mengakses VirtualBox kalian tanpa membuka aplikasi VirtualBox. Jadi teman-teman hanya cukup membuka aplikasi MOBA Extreme ini. Maaf saya koreksi, teman-teman harus mengaktifkan VirtualBox teman-teman juga, karena jika tidak diaktifkan maka MOBA Extreme di sini tidak akan bisa diakses oleh teman-teman. Jadi MOBA Extreme dan VirtualBox harus sama-sama terhubung ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan kenapa saya sangat menyarankan teman-teman menggunakan MOBA Extreme? Karena aplikasi atau tools MOBA Extreme sendiri cukup membantu dan cukup memudahkan teman-teman untuk teman-teman ingin coding di Linux teman-teman atau server teman-teman. Jadi kalau misal di VirtualBox atau di Linux web server, teman-teman itu tidak bisa yang namanya copy paste. Nah, jadi namanya ini CLI ya teman-teman. Yang dimana arti CLI ini command line interface. Jadi di sini teman-teman tidak bisa menggunakan mouse teman-teman. Jadi benar-benar pure ngetik dari keyboard teman-teman semua. Jadi
mouse tidak berguna di sini. Jadi kalau mau kontrol C, kontrol kontrol V juga tidak bisa nih. Saya ketik ketik juga nggak bisa. Jadi cuma bisa ngetik di sini. Beda dengan mobile extern di sini, ini bisa diketik, bisa diklik kanan, bisa diklik kiri. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini start, restart dulu, terus passwordnya, ter, yes, oh nggak usah, ya. Oke, untuk caranya mungkin teman-teman ingin coding seperti sebentar, oke nge-lag, sebentar teman-teman nge-lag, waduh, waduh, terlalu berat aplikasinya teman-teman. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman ingin sebentar teman-teman. Jika ingin mengcoding, waduh berat sekali nih. Sebentar ya teman-teman. Caranya cukup mudah jika ingin menggunakan HTML. Teman-teman di sini pada awalnya ya bukan seperti inilah, saya lupa ini tadinya apa. Kemungkinan tuh ini tuh sebelumnya nama website kalian atau domain kalian. Jadi misal domain saya dari namanya http wp Faras Lokal. Jadi ini teman-teman bisa ketik sendiri nih. Nah, nih bisa ketik dan teman-teman bisa ketik seperti ini. var www html. Nah, di sini fungsinya untuk teman-teman agar bisa mengcoding atau membuat website seperti teman-teman atau ingin membuat website yang teman-teman inginkan gitu dan lebih mudah, cukup ketik seperti ini dan ini tidak menggunakan VS Code ya teman-teman, biar menggunakan aplikasi mobile extern. Teman-teman cukup klik dua indeks HTML dan ini dan silakan teman-teman coding berkreatif teman-teman mungkin. Bisa dibuat seperti apa nih tadi codingan saya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf jika bahasa saya ini sulit dimengerti. Saya sudah berusaha menjelaskan supaya teman-teman bisa paham oleh video saya. Oke deh, mungkin itu saja video saya. Terima kasih.